Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maha besarmu ya Allah, maha benarmu ya Rahman, maha agungmu ya Rahim. Seiring dengan terbenamnya matahari Ramadan sore kemarin, 1 Syawal pun datang merayapi bumi. Berarti Ramadan telah meninggalkan kita hadirin. Berpisahlah kita dengan bulan yang kita berpuasa di dalamnya. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya ada salat tarawih. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya ada satu malam. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berpisahlah kita dengan bulan di mana di bulan itu malam dan siang kita selalu berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, bertahajud, iktikaf, salat berjamaah, saling kita memadu masalah yang terjadi di dunia ini. Kalau seandainya kita meninggal setelah lebaran ini hadirin, maka inilah Ramadan kita yang terakhir yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Apakah dia akan datang di tahun yang akan datang? InsyaAllah Ramadan akan hadir kembali. Yang menjadi permasalahan, apakah kita ada jaminan akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang? Makanya rugilah orang-orang yang hari ini mereka sanggup bertakbir dan bertahmid, sementara mereka tidak kenal dengan Ramadan. Jahatlah mereka ketika mereka hari ini berpakaian serba baru. Mereka tak kenal dengan salat tarawih. Mereka tak kenal dengan baca Quran. Mereka anggap Ramadan menyiksa batin mereka. Dengan bangga mereka bukakan puasa mereka di siang hari. Mereka anggap Ramadan menyiksa hawa mereka, keinginan mereka. Mereka tak sempatkan diri untuk hadir ke masjid. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada kesempatan yang lebih indah dan lebih hebat melainkan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Takkan pernah Allah berikan waktu di dunia ini agar amal ibadah kita bertambah, agar amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah,
melainkan kesempatan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Hadirin, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahu Akbar, hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar ya Allah kecuali Engkau yang maha besar ya Allah. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sekaya apapun kita hidup di dunia ini, setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau kita sudah menjadi mayat, tak ada yang bisa menolong kita, tak ada yang bisa kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali amal yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Yatba'ul mayyita salasun, mayat akan diantarkan oleh 3 perkara sampai ke liang lahat. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, amal ibadahnya. Fayarji'usnani, tapi malang 1000 kali malang, harta dan keluarga akan pulang kembali ke rumah. Apa yang kita banggakan di dunia ini, harta kita takkan dapat menemani kita di alam kubur. Keluarga besar tak ada yang ingin tidur bersama kita walaupun hanya semalam di alam barzakh. Wa yabqa wahid, yang akan menemani kita sampai dunia ini kiamat, sampai kita berjumpa dengan Allah, hanyalah amal yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah ketika surga dan neraka itu diperlihatkan oleh Allah. Betapa banyak penduduk manusia nanti berkata, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami melihat surgamu ya Rabb, wasami'na, kami dengarkan orang menangis dalam neraka, kami melihat orang bersuka cita dalam surga, kami dengarkan rintihan azabmu dalam neraka ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, pulangkan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami akan pergi ke masjid. Na'mal salihah, kami akan puasa ya Allah. Na'mal salihah, kami akan baca Quran. Inna muqinun, kami yakin ya Allah, kami yakin ya Rabb. Keyakinan itu muncul ketika kita melihat surga dan neraka. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, selagi nyawa dikandung badan, selagi Allah berikan kita hidup di dunia ini, pikirkan amal soleh yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak guna kita lama-lama hidup di dunia kalau kita tidak beramal saleh kepada Allah. Percuma kita hidup di dunia ini kalau kita tak menyempatkan diri untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini bercampur kegembiraan dengan kesedihan. Hari yang luar biasa. Kenapa kita bergembira hari ini? Karena kita sukses melawan hawa nafsu 1 bulan. Kenapa kita gembira hari ini? Karena kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan pada pagi yang mulia ini. Namun kenapa kita hari ini bersedih? Kenapa hari ini kita berduka cita? Karena ada orang-orang yang dulu kita lihat wajahnya, dulu kita genggam tangannya, kita mintakan restunya sebelum kita pergi ke masjid. Pulang dari solat Id ini, mereka tak lagi nampak hadirin. Mereka tak lagi ada bersama kita. Kita hanya mengingat mereka kenangan di pelupuk mata. Orang tua kita, mereka adalah orang yang paling sayang kepada kita di dunia ini. Orang beriman hari ini akan merasakan
betapa dia merindukan sosok manusia yang sangat berjasa dalam hidupnya. Kegelisahan itu dan kegundahan itu akan kita usir dengan bertakbir. Allahu Akbar, hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar, hanya Engkaulah yang maha besar. Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar kecuali Engkau yang maha besar ya Allah. 9 bulan dia mengandung kita, 9 bulan kita menginap di rahimnya. Susah dan letih dia tanggung, apalagi saat melahirkan kita. Tak ada rasa yang lebih berat yang dirasakan oleh seorang ibu ketika saat-saat kita akan dilahirkan ke dunia ini. Dia berpikir dan selalu berpikir, bagaimana anakku nanti selamat dilahirkan melihat dunia ini. Seandainya dokter berkata saat itu kepadanya, duhai ibu, seandainya anakmu kami selamatkan, maka engkau tak bisa kami selamatkan. Seandainya engkau yang kami selamatkan, maka dipastikan anakmu tidak akan selamat. Inilah manusia yang paling sayang kepada kita di dunia. Ketika nyawanya sedang ditanya, ketika nyawanya sedang diminta untuk dikorbankan, apa kata sang ibu? Dia pasti memilih, selamatkan anakku dokter, selamatkan belahan jantungku ya dokter. Walaupun dia harus meninggal dunia, dia korbankan nyawa demi kita, agar kita sampai lahir ke dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang manusia yang tidak diketahui di dunia ini, orang tak kenal dengannya di kampung, di tengah-tengah masyarakat, tapi dia dikenali di langit. Apa sebab? Karena dia telah menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Uwais Al-Qarni, duhai anakku, ibu ingin ke Makkah, duhai anakku. Seorang pemuda yang terkena penyakit sopak, dia tidak memiliki badan yang kekar, tapi ketika mendengar ibunya memohon, ibu ingin ke Makkah, wahai anakku Uwais Al-Qarni, maka ketika itu dia berniat, dia gendong setiap hari dombanya yang dikembalakannya di tepi bukit. Setiap hari dia gendong dan orang-orang berkata, kenapa dengan Uwais Al-Qarni? Yang dia lakukan tak lain dan tak bukan adalah dia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Ketika ibunya sampai di Makkah, ketika dia bawa ibunya tawaf dan sa'i, dan saat ibunya berdoa di makam Nabi Ibrahim, ketika itu ibunya berdoa, ya Allah, berikan kekuatan kepada anakku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dan ketika itu Uwais Al-Qarni pun berdoa kepada Allah, masukkan ibuku ke dalam surga ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku ya Rabb, berikan kesehatan kepada ibundaku ya Rabb. Dan doa itu didengar oleh ibundanya. Lalu ibundanya berkata, kenapa tidak engkau mintakan doa untukmu wahai anakku, padahal ibu sudah melaksanakan ibadah yang mulia ini? Uwais Al-Qarni berkata, aku tak perlu doa ya Allah, aku tak perlu mendoakan diriku kepadamu ya Rabb, aku tak perlu mendoakan diriku wahai ibuku. Wahai ibu, aku cukup memohonkan doa untukmu kepada Allah. Ridhamu yang aku butuhkan hidup di dunia ini. Ridha orang tualah yang akan membuat kehidupan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah bergantung dengan ridha orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain, dan kebencian Allah pun terletak kepada kebencian orang tua. Dialah perempuan yang paling berjasa di dunia ini. Dia perempuan yang rela tidak makan demi mengenyangkan kita, hadirin.
Dialah perempuan yang rela tidak tidur demi melelapkan kita. Dialah perempuan yang rela berhutang, yang rela meminjam, yang rela berjualan, yang selalu berjuang sampai kita hari ini bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Seandainya dia masih hidup, mintakan ampunan berkah maaf kepadanya, hadirin. Seandainya dia masih hidup, berniatlah untuk membahagiakannya sebelum ajal datang menjemputnya. Ada seorang laki-laki hebat di dunia ini. Dia tak kenal lelah dan letih. Dia pergi siang dan malam, bahkan dia tidak pulang berhari-hari. Dia pergi untuk biaya hidup kita. Dia pergi untuk keperluan anaknya. Dia meninggalkan rumah bukan untuk keinginannya, tapi dia tinggalkan rumah demi biaya hidup anak dan istrinya. Orang tua kita, ayahanda kita, dia adalah laki-laki tegar yang pernah lahir ke dunia ini. Bahkan dia rela mencari yang tidak baik asalkan anaknya memiliki biaya untuk sekolah. Dia rela, dia bahkan tidak kenal dengan ilmu agama. Kadang-kadang dia tidak tahu yang halal yang haram. Dia ambil hak orang lain. Niatnya tak letak bukan agar anakku punya biaya, agar anakku makan, agar anakku sekolah, agar anakku memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dialah sosok ayahanda kita. Seandainya mereka yang berdua ini masih hidup, atau salah satu dari mereka masih hidup saat ini, bersimpuhlah di hadapan mereka, ciumlah tangan mereka, hadirin, peluklah tubuh mereka yang rapuh, karena mereka pasti akan meninggalkan kita. Seandainya ajal itu datang kepada mereka, maka tak ada lagi kesempatan kita mendengarkan pituah nasihat mereka. Tak ada kesempatan kita mendengarkan cerita dari mereka. Tak ada lagi kesempatan kita untuk duduk bersama mereka. Seandainya masa itu tiba, mereka di kain kafan, dipasangkan kain kafan, maka tak ada lagi cerita kita akan membawa makanan kesukaan mereka. Tak ada lagi kesempatan kita untuk memijit kaki mereka. Tak ada lagi kesempatan kita untuk mencium tangan mereka. Seandainya kesempatan itu pun ada, kesempatan itu hanya tinggal penyesalan. Kenapa waktu ada kita sia-siakan? Di saat mereka sudah dimasukkan ke liang lahat, dibuka penutup wajahnya, hadirin, itulah saat-saat terakhir kita melihat mereka di dunia ini. Ketika mereka sudah ditimbun, maka dipastikan batu nisan yang akan kita rabah sampai saat ini. Tak ada lagi pertemuan di dunia ini dengan mereka, hadirin. Oleh karena itu, yakinkan bahwa mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup ini. Yakinkan kehidupan kita akan berkah karena kita memuliakan mereka. Jika mereka sudah Allah panggil, tak ada rasa yang akan menghambat lidah ini berdoa kepada mereka. Doakan mereka, berkirimlah untuk mereka, kirimkan sebagian harta yang mereka tinggalkan untuk kita. Hari ini mereka akan kembali ke tempatnya. Hari ini mereka akan kembali ke tempatnya, hadirin. Seandainya anak, istri, keluarga, keturunannya tak mengeluarkan sedekah, mereka akan kembali dengan rasa duka cita. Mereka berkata, "Ya Allah, belas kasihanilah hamba, ya Allah. Anak-anakku hari ini tak lagi memikirkanku, ya Rabb. Mereka
ingat aku tinggalkan harta, tapi mereka tak memikirkanku hari ini. Aku butuh dengan sedekah mereka, aku butuh dengan kiriman pahala dari mereka, tapi mereka menganggapku hari ini tidak ada. Ya Allah, seandainya orang yang di lautan mengalami masalah, maka orang di daratan yang akan menolongnya. Orang tua kita di alam kubur hari ini membutuhkan kita, maka kita yang hidup nih yang akan menolong mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang perempuan ketika dia tak ikut memperebutkan paket, maka seorang buaya bermimpi melihat perempuan itu duduk. Lalu sang buaya bertanya, kenapa ibu tak ikut merebutkan paket? Dia berkata, aku selalu mendapatkan paket khusus. Dari mana ibu dapatkan? Anakku selalu berkirim kepadaku, wahai Ustaz, wahai buaya. Siapa anakmu, wahai ibu? Anakku adalah yang dia berjualan di pasar. Sang buaya pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya buaya mencari sosok anak yang disebutkan dalam mimpi. Dia berkata, apakah engkau anak ibu si fulana? Dia menjawab, iya wahai Ustaz, wahai sang bapak. Aku bermimpi melihat ibumu tersenyum, wahai anak muda. Aku bermimpi melihat ibumu santai, tak memperebutkan paket bantuan umum. Apakah yang kamu lakukan? Apa betul kamu selalu mendoakan, bersedekah, membawa anak yatim, fakir miskin, Ustaz di malam Jumat? Pemuda itu berkata, benar wahai sang Ustaz. Patutlah ibumu bergembira di alam barzakh. 3 bulan berselang, seorang Ustaz bermimpi dan dia melihat ibu yang dulu tak memperebutkan bantuan paket. Saat itu dia melihat ibu itu berebut-rebut paket bantuan yang datang. Lalu sang buaya bertanya, wahai ibu, kenapa engkau hari ini sudah ikut memperebutkan paket bantuan yang datang? Sang ibu berkata, anakku sudah meninggal wahai buaya. Anakku sudah meninggal. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita pun meninggal dunia, maka dipastikan tidak ada yang akan menolong orang tua kita. Kitalah yang menolong mereka hari ini. Anak kita, jangan bangga dengan mereka, karena mereka belum tentu menolong kita, apalagi menolong kakek dan neneknya. Satu-satunya harapan orang tua kita di alam barzakh adalah anaknya. Anaknya lah yang akan menolongnya. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita sudah meninggal dunia, kiriman pahala mana yang akan mereka tunggu? Karena kita pun sudah meninggal dunia. Apa yang kita tunggu hari ini? Apa yang kita nantikan hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka menunggu kiriman kita hari ini. Bangunkan, sumbangkan harta untuk niat mengingat mereka. Walaupun seisi dunia ini kita persembahkan kepada mereka, demi Allah takkan bisa membalas satu hentapan napas melahirkan kita di dunia ini. Demi Allah, satu tetesan keringat yang ketika melahirkan kita ke dunia takkan terbalas, walaupun seluruh harta kita hari ini kita persembahkan buat mereka. Oleh karena itu, berbaktilah, kirimkan doa, Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya. Kirimkan doa kepada mereka, karena mereka menunggu doa, menunggu belas kasihan kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa kita hanya 1 bulan hadirin. Puasa kita paling-paling 30 hari. Puasa kita ada batasnya hadirin yang dimuliakan Allah. Lapar kita hanya dari subuh sampai maghrib. Lapar kita hanya 1 hari. Namun ada rasa yang tak pernah kita bayangkan.
Lapar saudara-saudara kita bukan sehari, lapar anak yatim kita bukan sehari. Mereka lapar dalam waktu yang lama, mereka butuh dalam waktu yang lama. Lalu apa yang kita inginkan dari Ramadan ini? Pandanglah orang di sekeliling kalian, tengoklah orang-orang susah, tengoklah anak-anak yatim hadirin. Jangan biarkan mereka hari ini terlontar-lontar. Jangan biarkan mereka berurai air mata di hari yang mulia ini. Jangan biarkan anak yatim terampung dalam gelombang kesedihan hadirin. Kita melihat anak-anak kita hari ini bersukaria, dipakainya baju baru pembelian ayah, sepatu baru pembelian ibu, dipakaikannya jam baru pembelian paman, pakcik, makciknya. Namun kita melihat anak-anak yatim, mereka sambut hari raya ini dengan perasaan duka. Mereka sambut hari raya ini dengan perasaan haru. Kemana mereka akan mengadu? Ayah sudah tiada. Kemana mereka akan mengadu hadirin? Ibunda tak dapat melakukan apa-apa. Panggilan ayah hanya sekadar panggilan. Sebelum tidur dia panggil ayah, tak ada sahutan. Bangun tidur dia pun memanggil ayah, dan panggilan itu takkan pernah disambut hadirin. Seandainya kita berikan mereka uang yang banyak, kita berikan mereka sampai berpuluh, beratus juta, bahkan miliaran rupiah, kita serahkan kepada anak yatim, demi Allah takkan bisa menggantikan kerinduan kepada ayah yang sudah meninggal dunia. Lalu kenapa kita santuni mereka? Kita hanya ingin menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Kita ingin menyelamatkan harta kita di hadapan Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang tidak memperdulikan anak yatim. Santuni mereka, rawat mereka hadirin. Letakkan mereka di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Mereka adalah anak kita bersama. Mereka tanggung jawab kita bersama hadirin. Kita bayangkan jika anak-anak kita seperti itu. Kita bayangkan jika anak kita menjadi yatim. Kita renungkan jika anak-anak kita menjadi yatim piatu. Kemana mereka akan mengadu? Kemana mereka akan minta tolong? Maka hari ini perbanyaklah berbagi, perbanyaklah memberikan bentuk kasih sayang kepada anak yatim, fakir, miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pada akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, sekaya apapun kita di dunia ini, paling-paling sebatas umur sebentar. Semiskin apapun kita, paling sebatas umur. Tapi di akhirat, kaya kita, kaya waktu yang lama. Kalau sempat kita miskin di akhirat, kita akan miskin dalam waktu yang sangat lama. Harta hari ini, rumah yang mewah, takkan mampu kita bawa mati ke alam barzakh. AC yang dingin hari ini takkan bisa menyejukkan, mendinginkan azab kubur. Rumah besar takkan bisa menggantikan liang lahat yang hanya 1 kali 2 meter. Lalu apa yang akan menolong, yang akan membahagiakan kita? Amal soleh yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Kalau harta kita infak, sedekahkan, itulah yang akan menemani kita. Kalau anak-anak kita, mereka doakan kita, kita antarkan mereka ke sekolah agama, itulah yang akan mendoakan kita. Oleh karena itu, mari kita rubah pola kehidupan kita. Dari manusia-manusia yang materialistis, yang setiap hari hanya memikirkan uang, memikirkan kekayaan, maka hari ini, mari kita rubah. Kita menjadi orang-orang yang berta'abbud, pikirkan amal ibadah.
yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Selama ini kita kikir takut berbagi, jadilah kita manusia dermawan, karena harta tak akan bisa menolong kita di dunia sampai di akhirat. Hari ini kita ujub bangga dengan ilmu kita, bangga dengan kekuasaan, dengan popularitas, maka jadilah kita orang-orang pemaaf. Buanglah sombong, ego, hasad, dengki sejauh-jauhnya. Di 1 Syawal ini kita buat lembaran baru, kita tebarkan kasih sayang, kita tebarkan saling bermaafan, karena amal yang banyak takkan bermanfaat ketika kita tidak baik dengan sesama saudara kita. Hidup di dunia ini menentukan kehidupan akhirat. Kalau kita tidak bisa berkasih sayang, tak bisa saling menghargai, tak bisa saling memaafkan, amal sebukit, ibadah yang membunuh, takkan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu. Manusia tak ada nilainya, tak ada artinya dimanapun dia tinggal hidup berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali kalau dia menjalin hubungan baik dengan Allah dan dia menjalin hubungan baik dengan manusia. Rajin ibadah, elok dengan sahabat. Rajin ke masjid, elok dengan tetangga. Rajin berpuasa, peduli dengan anak yatim. Rajin baca Quran, tak suka mengadu domba. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan Allah di dunia ini. Mudah-mudahan di pagi hari raya ini kita buka lembaran baru, kita bangkitkan semangat ibadah. Mari kita rajin salat berjamaah, wirid pengajian, baca Al-Quran, karena hidup di dunia ini cuma sekali. Hiduplah dengan berarti. Minta ampunlah segera sebelum badan ini ditimbun. Cepat-cepatlah kita ke masjid sebelum orang yang akan membawa kita ke masjid. Bacalah Al-Quran sebelum kata-kata kalimat itu tak lagi dapat kita ucapkan ketika ajal datang menjemput. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu beramal saleh. Semakin hari kami semakin taat, semakin hari kami semakin rajin ibadah ya Allah, dan mudah-mudahan kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikr hakim wa taqabbal minna wa minkum taqabbal ya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa yang lahir dari mata kami, dosa yang diperbuat oleh tangan kami ya Allah, dosa yang dilakukan oleh langkah kaki, ayun tangan kami, penglihatan kami, pendengaran kami ya Rabb. Bahkan ampuni dosa-dosa yang muncul dari hati kami ya Allah. Hari ini kami tengadahkan tangan kami ke haribaanmu ya Rabb. Kami hamba-hambamu yang berkubang bergelimang dosa ya Rabb. Pandanglah kami dengan perasaan cintamu ya Allah. Tengoklah kami dengan perasaan kasih sayangmu ya Allah. Tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Rabb. Kami yang pernah melakukan perbuatan zina, kami yang pernah meminum khamar ya Allah, kami dulu pernah ya Allah melakukan fahsya wal munkar, kami ambil hak orang lain ya Allah, kami lakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat kami rugi, menghancurkan masa depan kami. Hari ini kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Tak ada tempat yang bisa kami mengadu ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Kami tidak ingin ajal kami datang sementara kami belum Engkau ampuni. Kami tidak ingin malaikat maut tiba sementara kami dalam keadaan bergumam bergelimang dosa ya Allah. Kami tidak ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan hina dina ya Allah. Dulu kami datang ke dunia dalam keadaan bersih, maka oleh kerana itu kami tidak ingin mati menghadapmu dalam keadaan berdosa ya Allah. Waliwalidaina ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa perempuan ya Allah yang telah mengandung kami 9 bulan ya Allah. Perempuan yang telah melahirkan kami dengan susah payah ya Allah. Ampunkan dosa perempuan yang telah membesarkan kami dengan segenap jiwa raganya ya Rabb. Dialah perempuan yang rela tidak makan demi mengenyangkan kami ya Allah. Dialah perempuan yang selalu mencari kebutuhan keperluan kami ya Rabb. Dialah perempuan yang kadang dia tidak tidur demi melelapkan kami, duhai Rabbi. Dialah perempuan yang kadang menangis melihat tingkah laku kami, ya Allah. Dia tak pernah lelah. Dia tak pernah lelah untuk keperluan kami, ya Allah. Dia bekerja sampai kami menikah, ya Allah. Sampai kami berumah tangga, dia rela meminjam berjualan demi kami ya Allah. Ampunkan dosanya ya Rabb.
Kami yakin dan percaya orang tua kami sering lalai ibadah kerana kami, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah. Terkadang kerana kami kencing di kainnya, ya Allah. Dia tidak salat tarawih sampai 3 tahun kerana kami, ya Allah. Terkadang dia tidak tahu, ya Allah, bahawa amal ibadahnya sedang tak dia lakukan kerana dia selalu memperdulikan kami, ya Allah. Orang tua kami, ayahanda kami, ya Rabb, laki-laki yang luar biasa, ya Allah. Laki-laki yang selalu berjuang, ya Rahman. Dia adalah laki-laki yang selalu membangun semangat dalam hidup kami. Dialah sosok laki-laki yang mengajarkan kami berusaha, ya Allah. Ampunkan dosa laki-laki itu, ya Allah. Ampunkan dosa laki-laki yang berjuang demi hidup kami. Laki-laki yang selalu pergi demi mencari biaya kebutuhan hidup kami, ya Rabb. Seandainya orang ini hidup, seandainya manusia yang mulia ini masih hidup, ya Rabb, kami mohonkan kepadamu, ya Allah. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami inginkan, ya Rabb. Sehatkan mereka, ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umur taatnya, ya Allah. Panjangkan umur ibadahnya, ya Rahman. Kuatkan dia beramal saleh di sisa-sisa usianya, ya Rabb. Berikan kami kesempatan membahagiakan mereka, ya Rahman. Jangan sampai, ya Allah, jangan sampai kami membuat hati mereka luka. Jangan sampai kami membuat air mata mereka keluar, ya Allah. Walau bagaimanapun juga, ya Rabb, mereka adalah orang tua kami, ya Rabb. Di dalam jiwa ini, di dalam badan ini ada darah daging mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, berikan kami kesempatan, ya Allah. Sadarkan kami, ya Allah. Mereka adalah malaikat yang pernah datang ke dunia ini, yang membuat kami sukses hari ini, ya Allah. Kami berguna di tengah-tengah masyarakat, ya Allah. Kami menjadi orang yang berilmu. Berikan kami kesempatan membahagiakan mereka, ya Rabb. Jika orang tua kami telah Engkau panggil ke haribaanmu, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Jadikan kuburan mereka salah satu dari taman syurga-Mu, ya Rabbi. Jangan azab mereka, ya Allah. Jangan siksa mereka, ya Allah. Berikan harum-haruman di dalam kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surga-Mu, ya Rabb. Jangan sampai kuburan mereka menjadi salah satu dari lubang neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jika Engkau selamatkan kami di dunia ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami nanti dalam surga-Mu, ya Rabb. Rindu kami, ya Allah, rindu kami, duhai Rabbi. Kami rindu memandang wajahnya, ya Allah. Kami rindu melihat senyumnya, ya Allah. Kami rindu menatapnya, ya Allah. Jangan pisahkan kami dalam surga-Mu, ya Rabb. Cukuplah di dunia ini kami berpisah dengan orang tua kami, ya Rabb. Kami tak ingin lagi berpisah dengan mereka nanti dalam surga-Mu, ya Allah. Mereka lah kami bersaksi, ya Allah,
Mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kami. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kami kecuali mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, duhai Rahman, kumpulkan kami dengan mereka nanti dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami yakin dan percaya hidup ini takkan lama, ya Allah. Kami yakin kematian itu pasti akan menghampiri kami. Sadarkan kami, ya Allah. Sadarkan kami, ya Rahman. Bangkitkan semangat ibadah kami, ya Allah. Bangkitkan semangat kami ke masjid, semangat kami wirid pengajian, semangat kami baca Quran. Kematian itu dekat dengan kami, ya Allah, tapi kami tidak sadar. Sadarkan kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Rahman. Jauhkan sifat sombong, hasad, takabur, jemeh. Semoga hati kami Engkau isi dengan rasa saling memaafkan. Semoga hati kami penuh dengan kasih sayang, ya Allah. Karena kehidupan dunia ini tak kekal. Yang kekal itu adalah hubungan baik, hubungan kasih sayang kita yang akan menyelamatkan kita nanti, menyelamatkan kami di akhirat, ya Allah. Hari ini kami menengadakan tangan, ya Allah. Curahkan rahmat berkah-Mu ke negeri kami, ya Allah. Satukan kami dengan cinta dan kasih sayang karena-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan negeri ini selamat, terjaga dari segala mara bahaya. Selamatkan anak-anak muda kami, generasi kami dari narkoba, judi, khamar dan zina. Mereka lah yang akan menolong, memajukan negeri ini di masa yang akan datang. Mereka lah harapan kami, ya Allah. Mereka lah yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat. Jauhkan kami dari neraka sejauh-jauhnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah